Munaf, mahasiswa Fakultas Usuluddin dan Humaniora, mengambil jurusan Akidah Filsafat Islam di UIN Wali Songo Semarang. Saya di sini ingin menjelaskan mengenai pemikiran filsafat lingkungan oleh filsuf modern, yaitu René Descartes. Untuk pertama-tama mari kita mengenal dulu siapa itu René Descartes. Ia adalah seorang filsuf, matematikawan, dan ilmuwan Perancis yang menemukan geometri analitik menghubungkan bidang geometri dan aljabar sebelumnya terpisah. Dia menghabiskan sebagian besar hidupnya bekerja di Republik Belanda, salah satu tokoh intelektual paling terkenal dari zaman keemasan Belanda. Descartes juga secara luas dianggap sebagai salah satu pendiri filsafat modern. Berbicara mengenai filsafat lingkungan tidak jauh dengan ilmu bernama ekologi. Ekologi adalah merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mencari tahu hubungan organisme atau makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Dapat dikatakan ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya ialah ekologi. Secara etimologis pun ekologi berasal dari Yunani. Bahasa Yunani yakni oikos dan logos. Oikos berarti rumah atau habitat, dan logos itu berarti ilmu pengetahuan. Maka dapat diartikan jika ekologi ialah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari rumah atau habitat. Modernitas yang diproklamirkan oleh René Descartes berusaha mengangkat harkat dan martabat manusia setinggi-tingginya. Paradigma yang terbangun adalah manusia merupakan entitas otonom yang mampu menafsirkan apa yang dapat dipersepsi di dalam dan di luar dirinya. Akal budi atau yang biasa disebut sebagai rasionalitas menjadi suatu instrumen yang melekat pada diri manusia dalam landasan justifikasi atas apa yang dianggap bernilai benar dan salah. Terkait dengan hal tersebut, alam sebagai suatu entitas yang dianggap berada di luar diri manusia kemudian dilabelkan sebagai yang lain. Alam pada akhirnya direduksi sebagai pemenuhan keinginan manusia semata. Paradigma pencerahan tersebut kemudian dikenal sebagai paradigma antroposentris yang menilai bahwa manusia adalah ukuran segala-galanya, sehingga secara konseptual relasi antara manusia dan alam kini bergeser menjadi sesuatu yang terpisah dan kemudian terabaikan. Berkaitan dengan hal tersebut, dominasi teknologi di segala bidang yang ditandai dengan hadirnya industrialisasi oleh korporasi semakin mengukuhkan paradigma antropocentrisme. Alam menjadi bahan baku produksi yang dapat dieksploitasi untuk kepentingan pembangunan manusia modern. Namun demikian, kegiatan pengeksploitasian alam pun pada akhirnya melahirkan suatu krisis, yakni suatu krisis lingkungan seperti pemanasan global, banjir, punahnya satwa langka, kebakaran hutan, limbah, pencemaran lingkungan, menipisnya sumber energi dan sebagainya, yang sesungguhnya menyengsarakan kehidupan manusia itu sendiri. Hadirnya organisasi non-pemerintahan atau yang biasa disingkat NGO seperti WWF, Greenpeace, Walhi, dan banyak lainnya setiap bela negara merupakan reaksi atas eksploitasi alam yang dilakukan oleh korporasi. Dengan demikian, wacana mengenai pelestarian lingkungan hidup yang dilakukan oleh NGO semakin menegaskan bahwa upaya penuntasan akan kerusakan alam telah menjadi konsentrasi global sebagian umat manusia saat ini. Sementara itu, sebagian lainnya yang selalu mendengungkan kemajuan dalam wajah korporasi kerap kali menyampaikan masalah lingkungan tersebut, sehingga benturan atau clash antara korporasi dan ego seringkali terjadi. Dalam beberapa kasus yang bersifat partikular, benturan tidak hanya terjadi di antara korporasi dan NGO, melainkan benturan sesungguhnya terjadi ialah antara korporasi dengan masyarakat lokal yang menjaga harmoni dengan alam. Dalam konteks Indonesia, konflik antara korporasi dengan masyarakat lokal sangat erat hubungannya dengan permasalahan agraria. Agraria itu sendiri sebagai kandungan hukum UU pokok agraria yang berlaku di Indonesia itu meliputi bumi, air dalam batas-batas tertentu, juga angkasa serta kekayaan alam yang tergandung di dalamnya. Sementara itu, konflik agraria yang sedang hangat-hangatnya terjadi saat ini adalah mengenai konflik di Kecamatan Godam, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, yaitu konflik antara masyarakat Rembang yang mengatasnamakan dirinya sebagai Aliansi Warga Rembang Peduli Pegunungan Kendeng dengan PT Semen Gresik. Permasalahan ini bermula ketika PT Semen Gresik tidak mendirikan proyek semen di kecamatan tersebut. Namun
Masyarakat sekitar tidak setuju dengan proyek tersebut dan melakukan perlawanan karena mereka khawatir ekstensi pabrik semen tersebut akan merusak lingkungan dan juga merusak lahan pertanian serta sumber daya air yang mereka tempati. Di wilayah lain yakni di Teluk Benua, Provinsi Bali, terjadi penolakan reklamasi oleh terutama nelayan benua terhadap apa yang dilakukan PT TWBI. Para nelayan melihat bahwa jika reklamasi, terutama nelayan benua terhadap apa yang dilakukan PT TWBI, maka fungsi hutan mangrove yang biasa dimaknai sebagai sarana pendidikan lingkungan akan terancam hilang. Konsekuensinya lainnya adalah air laut akan semakin meninggi. Wilayah mereka dapat tenggelam. Di tempat yang lain, 120 km dari Jakarta di Kabupaten Lebak, Banten, suku Baduy dengan segala kearifan lokalnya berusaha hingga saat ini menjaga tanah ulayat dan hutan yang dalamnya itu terdapat sumber daya alam yang melingkar dari tangan-tangan korporasi. Sebabnya suku Baduy memahami bahwa dalam hidup ini harus terdapat keseimbangan antara manusia dan alam sehingga tidak akan terjadi penghancuran oleh alam dan rusaknya lingkungan yang menyengsarakan manusia. Jika ditarik secara keseluruhan, seluruh umat manusia pun termasuk korporasi sebetulnya tidak menghendaki kehadiran krisis lingkungan seperti saat ini. Manusia kini di samping melakukan bangunan namun tetap berusaha untuk menyelesaikan krisis tersebut. Hadirnya riset-riset ilmiah serta pengembangan teknologi ramah lingkungan yang diuji di berbagai universitas mencoba menyelesaikan krisis lingkungan. Namun demikian, krisis itu bukanlah merupakan problem yang hanya dapat diselesaikan oleh instrumen teknis disiplin tertentu saja, melainkan di dalam problem tersebut sesungguhnya bersemayam suatu pengandaian filosofis mengenai bagaimana cara manusia memandang alam ini, sehingga dalam menghadapi krisis lingkungan, kerangka yang ditawarkan oleh filsafat adalah mengenai radikalitas yang berupa perubahan cara pandang dalam melihat relasi manusia dan alam. Sekian dari saya, Arif Faisal Muna. Jika ada salah kata ya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.